Salam keadilan dan kepastian serta akal sehat. Bismillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi dengan organisasi rahasia dunia, The John Hanson, organisasi pelindung moralitas dan spiritualitas dunia, kebangkitan kesadaran atas akal sehat yang disebut sebagai Renaissance, dan terlahirnya keadilan dan kesetaraan yang disebut sebagai meritokrasi, kedaulatan hukum, kedaulatan rakyat, dan pemurnian itikat baik pada Sang Pencipta. Satria Piningit bukanlah jiwa-jiwa yang suka mematungkan, mengkultuskan diri, lalu meminta semua orang melempari uang atau koin mahar kepadanya, menjadi budak baginya menuhankan diri sebagai Fir'aun dengan atas nama resonansi agama, penyiasatan konstelasi politik, maupun manipulasi budaya serta konstitusi. Satria Piningit adalah sebuah gerakan yang tersembunyi untuk melindungi dunia dari angkara murka, kerusakan moral, spiritual maupun integritas. Satria Piningit bukanlah orang, tapi sebuah gerakan idealis yang tahu diri atau self-love, sebuah kebangkitan spiritual secara prinsipil sebagai antitesis dari pengkultusan diri, perhambaan atas perbudakan dengan dalih kepalsuan agama, kejahatan doktrinasi demi kekuasaan dan simbolisme populis, gerakan kembali atas entitas kesetaraan dan tegaknya demokrasi yang murni serta memiliki itikat baik kepada Sang Pencipta. Satria Piningit terlahir dari sebuah rangkaian panjang cerita kasih dan sayang, lika-liku asmara manusia yang begitu deras dan terjal untuk diarungi, namun harus dibatasi oleh tatanan logika, kemurnian akal sehat, moral, nurani, dan etika. Dari situlah terlahir sebuah organisasi rahasia yang disebut Barat sebagai The John Hanson, dari sebuah panggilan sayang dan penuh cinta tanpa olok-olok di dalamnya. Dengan ini saya, pendiri The John Hanson, menerima maharnya sebagai penebusan cinta melalui lika-liku asmara. The John Hanson yang syahdu namun dramatis, menggunakan prinsip ilmu kepastian logika yang disebut sebagai materialisme dialektika untuk kebahagiaan bagi suami. 1 billion USD atau 1,5 triliun sah, karena bukan aku yang seharusnya jadi pahlawan, tapi kamu, kalian semua, bahkan setiap orang yang peduli, memiliki itikat baik kepada Tuhan. Setiap hamba yang memiliki kemurnian dan ketulusan cinta kepada Sang Pencipta. Saya adalah membuka rahasia siapa The John Hanson sesungguhnya, yaitu Muhammad Adi. Dia adalah pendiri The John Hanson yang akan menjadi organisasi dunia yang akan berkesinambungan melindungi dunia dari penyelewengan, dari kejahatan demokrasi, dari segala angkara murka, penindasan rakyat, keadilan yang diskriminatif, serta kedaulatan hukum yang dicapik-capik oleh rezim dan tirani. Sedangkan aku, biarlah aku bukan siapa-siapa. Biarlah aku mengaku kalah dan menjadi debu cinta yang bercahaya, simbol yang abadi untuk terus hidup bersamanya. Dalam kesempatan ini, pada tanggal 13 September 2024, saya hendak merepresentasikan sebuah cerita, sebuah babak baru dalam kehidupan, dan ini diangkat dari sebuah kisah nyata dan kehidupan sehari-hari, kehidupan yang saya alami sebagai user experience dari pemerintah. The John Hanson dengan ini menyatakan
memberikan presentasi berjudul The Rasul Atheismology, The Holy Man Spirit. Apakah Tuhan itu ada di sini? Episode kedua. Chapter Rasul Atheismology, sebuah pencarian eksistensi Tuhan yang hilang, dibunuh oleh rezim dinasti komunis Jokowi beserta kroninya di NKRI yang berkiblat pada sentrisme pola demokrasi terpimpin Cina Manchuria. Itu adalah kiblatnya. Pada kesempatan ini, saya tidak menyajikan fakta mengenai hilangnya eksistensi Tuhan di NKRI, moral serta integritas, melalui serangkaian kebijakan politik atas dasar kepentingan pribadi, kelompok, maupun institusi, dan menggantinya dengan komoditas politik. Saya telah melampirkan semua data-data mengenai fakta-fakta manipulasi hukum, hak asasi, abuse of power, kedaulatan hukum, melalui serangkaian permainan mafia aparat penegak hukum yang terafiliasi antara lembaga secara sistematis dalam kontrol permainan penguasa, menjadikan lembaga politik sebagai bidak-bidak catur komunitas politik yang berujung dalam legasi KKN. Semuanya data dalam folder Rasul Atheismology. Lembaga-lembaga itu adalah Polri. Kasus ini terjadi di Polres Bantul, terafiliasi dengan kasus lama di Polres Sleman, yang terkoneksi dengan kasus Pengadilan Negeri Bantul, Pengadilan Tinggi Bantul, Ombudsman Yogyakarta, maupun Kodim Yogyakarta. Itu untuk kasus perdata. Dalam konteks ini, saya tidak ingin berpanjang lebar. Sebagai user experience langsung atau sumber primer yang seharusnya menjadi pusat atensi yang digali sebagai indikator keberhasilan rezim dinasti komunis Jokowi ini dalam menjalankan pemerintahannya langsung, seharusnya langsung dari user, bukan dari konsultan yang berbayar atau yang disebut sebagai buzzer atau yang disebut sebagai konsultan politik, ya. Dan itu hanya merupakan serangkaian pencitraan media oleh pemerintah, oleh rezim dinasti komunis Jokowi ini, agar bisa lari dari tanggung jawab pengukuran atas keberhasilannya dari mandat konstitusi yang seharusnya itu dijalankan sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 maupun turunannya, ya, baik secara hak maupun kewajiban pemerintah serta warga NKRI. Adapun dalam kasus tersebut, saya melakukan pendalaman sebagai user experience atau riwayat pengalaman pengguna secara langsung lembaga hukum dan kebijakan pemerintah, antara lain resume kronologis yang terjadi dalam rangkaian tahun 2018 sampai 2024. Poin pertama, permainan mafia Polres Bantul di tahun 2018 yang melindungi kasus di Perum Cepoko Gria Indah A20 Siti Mulyo Piungan Bantul beserta PT Sari Husada yang telah mencatut dan melakukan memalsukan persetujuan saya sebagai putra pemilik rumah di Blok A20 atas nama Dr. Hermayawati MPD yang mendiami rumah tersebut untuk merubah fasum taman, ya, yang berada di sebelahnya untuk dibangun komposter PT Sari Husada, gedung pertemuan Sebraga, serta sumur, ya, yang diiringi dengan pemalakan iuran dengan nilai fantastis yaitu 1,212 miliar dengan alasan denda ronda, ya. Dan kejadian tersebut sudah dilaporkan ke polisi sebagai pemalsuan surat Jungto 55 Undang-Undang PKP, ya, Perumahan Kawasan Pemukiman nomor 1 tahun 2011, pemalakan iuran untuk gedung, sumur, aktivitas ronda dan sebagainya dengan denda 1,212 M dan penadahan barang ilegal. Namun dari kesemua proses itu tidak digabung, ya, dengan alasan harus dibuktikan dulu pemalsuan surat baru bisa digabung dengan lainnya. Yang kedua, kasus diproses dan berakhir secara formalitas tanpa dilakukan audit forensik. Jadi pemalsuan tanda tangan itu tidak dilakukan audit forensik, ya. Ini yang mencurigakan sekali karena memang sejak awal petugas itu sepertinya tidak memiliki itikat yang baik, tidak bersikap netral, ya, dan cenderung membela masyarakat
karena satu alma mater ya. Itu satu alma mater antara pengacara Imran Imron dan sebagainya itu kecenderungannya saya sebut sebagai geng UII. Ya, ini NU ya, geng UII. Geng UII ini mindsetnya selalu mindset sosial. Jadi interaksi sosial diutamakan daripada kepastian hukum. Kerekatan sosial dipandang sebagai hal yang utama, kemanusiaan dipandang sebagai hal utama daripada Tuhan itu sendiri. Makanya ini judulnya adalah hilangnya eksistensi Tuhan di dalam penegakan hukum, kedaulatan hukum, demokrasi dengan cara mengakali konstitusi. Ya. Karena mengakali konstitusi atau bid'ah itu dimulai dari budaya NU yang suka mengada-ngada. Maaf ya, ini adalah fakta yang saya ingin ungkapkan. Oke, saya lanjut. Ya. Jadi di dalam kasus tersebut, ya, tanpa dilakukan audit forensik, ini tanda tangan yang atau pemalsuan surat atau pemalsuan persetujuan, yang bentuknya paraf, tulisannya oke, ya, tulisannya di situ seperti itu oke, ya, itu dengan mencatat nama saya, ya, mencatat nama saya, kemudian muncul suatu kesimpulan, yaitu tidak ada unsur sengaja dan dirugikan. Sejak awal petugas, ini saya sebutkan namanya, ya, ini saya terus terang aja, ya, Arif, Dedi, Heri, Sulis, Dion, Hasibuan itu kepalanya, kepala Kapolres, Muji Rahayu. Sejak awal tidak berniat untuk menegakkan hukum dan menghadirkan eksistensi Tuhan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala dalam kasus ini, ya, dan lebih memilih untuk melakukan kompromi karena mungkin takut dengan jumlah massa yang besar. Jumlah massa yang besar kalau mereka melakukan kesalahan, semua gimana? Ya, ada 70 orang itu yang melakukan kesalahan itu. Ya, menurut pihak ombudsman, nanti saya jelaskan ya. Jadi sejak awal mereka tidak memiliki netralitas serta justru berpihak kepada masyarakat setempat dengan alasan ketidakpahaman masyarakat mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 dan kawasan tersebut lokasinya menurut mereka berada di desa, tidak di kota. Sehingga tidak bisa diberlakukan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 PKP, ya. Poin ketiga, ya. Pengacara warga bernama Imran Imron yang sekaligus pengurus RT menyatakan bahwa hal itu merupakan kearifan lokal. Nah, ini dia. Ini ngawur, ya. Ini perbedaan mindset antara didikan NU yang bid'ah, ya, biasa bid'ah itu mengakali konstitusi. Nanti ini ada hubungannya nanti dengan kebijakan Jokowi. Biasa bid'ah tidak menghadirkan sebuah kepastian hukum. Kepastian hukum itu dasarnya kepastian logika, ya, jadi numerik, angka, ya, kepastian hukum itu dimulai dari penalaran logika, dari kepastian numerologi, numerik, jadi angka-angka yang jelas itu ya, pasti. Kalau 1 tambah 1 2, 3 tambah 3 4, ya. Menurut mereka tidak, menurut dimensi sosiologi tidak. Menurut mereka bahwa 1 tambah 1 tidak mutlak 2, tapi bisa dibicarakan gitu, pakai duit. Nah, ini nggak benar, ya. Jadi ini si Imran Imron ini tertawa, ya, tertawa. Ini asal mula kenapa saya sampai terus memperjuangkan hal ini, karena pihak warga atau pengacara itu menertawakan Tuhan. Saya tidak terima. Saya benar-benar tidak terima dengan atas nama Allah Subhanahu Wa Taala, atas nama eksistensi Tuhan. Saya tidak terima Tuhan dihilangkan. Ya, jadi kenapa saya sampai ke DPR, saya sampai menyurati sekretariat presiden dan sebagainya dan ke lembaga-lembaga hukum. Ya, saya sampai menyurati Den Haag, pengadilan Den Haag internasional. Saya suratin the White House. Ini nyata. Cuman untuk bertanya, apakah Tuhan itu ada di sini? Ini makanya judulnya, apakah Tuhan ada di sini? Episode 2. Ya. Karena ini tadi, ya, seluruh warga tertawa, ya, menertawakan. Katanya saya tidak mungkin menang di dalam kasus ini. Si Amiruddin Rohmat itu ya, salah satu pengacaranya mereka waktu di pengadilan negeri waktu itu kasus perdatanya saya juga tuntut. Itu menyatakan bahwa saya tidak mungkin menang dengan mereka dengan alasan bahwa dia anaknya Kapolda. Terang-terangan itu. Pengacaranya Imron tertawa menyatakan bahwa sampai ke Tuhan sekalipun dia akan jabani.
Dia bilang seperti itu karena merasa bahwa eksistensi Tuhan yang ada di Indonesia telah dijadikan komoditas politik, telah dijadikan sebagai bentuk komoditas materi, ya, dijadikan fakta uang, ya, keuangan yang maha kuasa. Ini yang tidak saya terima. Anda boleh menghina saya, mungkin saya cuma lulusan Sudirman, tidak berharga, lulusan sekolah murah, saya beasiswa, mereka sekolah mahal. Ya, maka mereka mengukurnya dengan uang. Saya tidak. Saya mengukur dengan sebuah kepastian logika, kepastian akal sehat, kepastian rasional. Inilah yang saya tekankan di sini. Bahwa hadirnya Tuhan itu dimulai dari sebuah kepastian hukum, kepastian logika, kepastian akal sehat. Kalau Rocky Gerung bilang itu namanya kepastian kewarasan. Itu benar. Jadi karena mereka mentertawakan saya, kemudian menghilangkan eksistensi Tuhan, menantang eksistensi Tuhan, katanya Tuhan itu sampai ke Tuhan sekalipun akan dijawab, saya tidak mungkin menang. Maka walaupun kasus ini disembunyikan selama 5 tahun, ya, tetap saya kejar. Saya akan kejar itu sampai dapat. Dari tahun 2018. Ya. Oke, baik, saya lanjut ya. Yang keempat, ya, apa yang dinyatakan mereka itu benar, ya, karena kemudian kasus itu ditutup setahun dengan alasan setelah setahun melakukan pemeriksaan di Polres Bantul, alasannya tidak ada unsur sengaja dirugikan. Padahal ya, ini poin kelima, unsur sengaja jelas. Nanti poin-poinnya itu akan saya lampirkan di dalam data dalam folder. Unsur sengaja jelas. Perubahan fasum tersebut ilegal tanpa kepemilikan hak milik. Itu satu ya. Tanpa AMDAL dari Departemen Lingkungan Hidup. Ya. Atas komposter di ruang perumahan, ya, di ruang perumahan kawasan pemukiman. Itu harus ada AMDAL-nya. Nah, tidak ada bukti pembayaran pajak fasum taman tersebut, yang artinya serangkaian pemungutan iuran gedung komposter dan aktivitasnya adalah ilegal dan masuk kategori penadahan atas tindak kejahatan melalui permufakatan jahat bersama-sama. Nah, ini ada perbedaan mindset cara pandang antara saya sebagai warga yang satu-satunya mungkin yang berbeda, karena saya lulusan Sudirman, ya, sekolahnya murah. Mereka rata-rata kan pengacaranya lulusannya UII gitu ya. Ini geng UII, kita bahas geng UII. UII itu kan backgroundnya didirikan oleh NU. Biasa mengada-ngada, biasa mengukur segala sesuatu dari aspek kemanusiaan tanpa Tuhan gitu ya. Jadi Tuhannya dihilangkan nggak apa-apa. Ya, aspek interaksi sosial dan sosiologis itu didahulukan. Makanya saya mempresentasikan ini di hadapan para dewan yang sekalian terhormat. Ya. Saya tidak peduli apakah ini akan menjadi juara atau tidak. Ya, yang terpenting bahwa saya menegakkan eksistensi Tuhan itu. Saya mencari sebuah pencarian Tuhan yang telah dihilangkan di NKRI, terutama di rezim dinasti komunis Jokowi ini. Ya. Oke, kita kembali lagi. Ya. Unsur sengaja tadi jelas, perubahan fasum tadi ilegal ya, tanpa kepemilikan hak milik, tanpa AMDAL, atas komposter ya, komposter dari PT Sariwisada di ruang perumahan. Tidak ada bukti pembayaran pajak fasum taman tersebut, yang artinya serangkaian pemungutan iuran gedung komposter dan aktivitasnya adalah ilegal dan masuk kategori penadahan atas tindak kejahatan melalui pemufakatan jahat bersama-sama. Oke, sekarang kita ke 6. Ya. Kerugian saya jelas. Saya menjadi sakit. Ya. Pekerjaan hilang ya, karena terganggu secara jasmani rohani. Saya tadinya adalah Steering Committee Finance Audit and Compliance Hebat Group Asia. Ya, merangkap sebagai kepala Departemen Akuntansi sekaligus dosen di Stibang. Itu pekerjaan saya hilang. Banyak masalah, tiba-tiba banyak masalah. Jadi karena mungkin mereka kuat, bisa kemana-mana kan, bisa menarik afiliasi masalah itu ke pimpinan, bisa ke pemilik komisaris perusahaan dan sebagainya, sehingga saya banyak masalah di situ. Ya, pekerjaan hilang karena terganggu secara jasmani dan rohani. Nama baik saya dihancurkan. Bisnis saya dihancurkan, nama baik dihancurkan, reputasi dirusak. Ya, itu dinyatakan secara terang-terangan karena di media.
Ya, kalau keluarga saya antisosial. Ya, saya kemudian bercerai dengan istri yang merasa terganggu karena nggak nyaman kan, setiap hari diteror ya toh, tidak nyaman dengan kehidupan yang terteror, sumber airnya dimatikan ya kan, buat sumur di sebelahin sumur saya ya kan, ini cuma ada tembok dibuat sumur yang dalam ya. Ya, ini sebuah penebusan ini ya, nanti sumur dalam ini bikin air saya mampet ya kan. Terus dikirimi ular, dikirimi binatang berbisa ya, dipersekusi, diintimidasi, dipalak secara terang-terangan, itu denda sampai 1,21 miliar ya. Dari mana itu ya? Kalau bukan karena ada peristiwa 1212 itu, 212 itu. Ya karena saya yang membubarkan itu, saya meminta dulu itu yang membubarkan itu. Karena waktu itu pemikiran saya begini ya. Sebagai aktivis 98, saya meminta dulu gerakan 212 dibubarkan. Karena saya tidak ingin masyarakat Islam ya dan agama Islam dicadut kepentingannya oleh segelintir orang yang ingin berkuasa dengan memanfaatkan agama. Saya tidak ingin menjadikan itu. Saya tidak ingin agama dimanfaatkan oleh kepentingan segelintir kelompok ya, lalu menyelewengkannya dan akhirnya terjadi chaos. Karena itulah saya kemudian, ini banyak saksinya anggota dewan ya, bisa tanya ke Ibu Novita Wijayanti, ke Ibu Anafir Rais dan sebagainya. Itu saya sering menulis di FD, saya menulis di mana-mana. Saya dulu yang meminta untuk dilakukan pembubaran gerakan 212 karena dengan alasan bahwa saya tidak ingin ada chaos, saya tidak ingin ada pertumpahan darah, saya tidak ingin ada pemanfaatan agama untuk kepentingan segelintir orang ya. Karena saya seorang spiritualis, bukan seorang agamis begitu. Nah oke, sekarang kita masuk ke itu. Nah makanya kemudian mungkin ada faktor balas dendam di sini ya. Kenapa kok tiba-tiba muncul angka yang angkanya itu nggak jelas itu, tahu-tahu muncul aja kesepakatan bersama saya didenda 1,212 miliar. Nggak pernah rondo cari itu. Saya ngerondo tapi nggak sering-sering banget gitu. Tapi mereka tetap mendenda itu 1,212 miliar ya. Dan yang lebih gila lagi ya, mereka terus menteror itu dengan berbagai macam mistik ya. Mistik, serangan teror binatang, serangan mistik, ada bau menyan atau apa, itu terus menerus ke keluarga kami saat saya berada di sana ya. Jadi saya diintimidasi, dipalak terus-menerus dengan alasan kebijakan seluruh warga RT 09 Perum Jepoko Gria Indah Siti Mulyo Piyongan Bantul ya. Dan ke semua bukti tersebut kerugian saya jelas. Ada bukti resume rumah sakit dan bukti perceraian dengan istri saya dengan alasan yang jelas. Bukti-bukti nanti saya lampirkan jelas semua, ada di situ semua ya. Tahun 2019 poin ke-7 ini ya, saya laporkan Ombudsman Pusat dan Yogyakarta. Kemudian ditindaklanjuti dengan munculnya tanggapan yang bercap. Jadi saya sudah disetujui ini ya, sudah dicap resmi dari Ombudsman tahun 2019 mengenai laporan pemalsuan surat Jungto 55 pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011, pemalakan 1,212 miliar dan penadahan atas tindak kejahatan melalui legalisasi kejahatan dengan permufakatan jahat. Nah, ini saya jelaskan ya. Jadi saya pernah bertemu dengan petugas ombudsman maupun dari namanya Jaka Susila Wahyuwana. Kepalanya di ombudsman itu adalah Budi Masturi. Ya. Itu tadinya mereka bersemangat, tapi begitu ada pertemuan dengan warga, tiba-tiba Jaka Susila Wahyuwana ini mengkeret. Ya. Kalau versinya halusinasi saya, ya ada main di situ. Karena habis ketemu dia bilang katanya, ini tidak mungkin mas. Kenapa? Saya tanya. Karena mereka kesepakatan bersama. 70 orang mas. 70 orang itu yang menyepakati terjadinya perubahan fasum itu. Anda cuma seorang diri. Dia bilang begitu. Ya. Apakah sekarang saya tanya, apakah Supreme of Justice ya
supremasi hukum itu ditentukan oleh massa, kan tidak? Supremasi hukum atau kebenaran atau keadilan, tegaknya keadilan sama sekali tidak ditentukan oleh jumlah massa, tetapi oleh adanya fakta peristiwa hukum yang bisa dibuktikan dengan benar, kan begitu? Teraudit otentik, tervalidasi, datanya valid, ya, faktanya faktual, peristiwa hukumnya nyata dan terbukti, kan seperti itu. Ini dengan alasan bahwa terlalu banyak, ya, katanya minimal 70 orang atau 80 orang mungkin. Kalau ditambah dengan aparat dan penegak, aparat dari lurah dan sebagainya, ya, mereka semua mengaku bersama bahwa itu adalah sebuah kearifan lokal. Si Arif itu kan, Arif Polres Bantul. Saya ketemu sama dia sebelumnya itu. Saya tanya sama, saya bilang, ini saya yakin 100% ya bahwa terjadi pelanggaran Undang-Undang Nomor 1 tahun 2011, ya, pemalakan, penadahan, ya, pemalakannya 121 miliar, penadahan, ya, pemalsuan surat, ya, ini Jungto 55. Ya, dia bilang dengan santai, itu kan menurut Anda. Ya. Saya marah itu. Saya marah. Di mana Tuhan Anda? Kenapa Anda seperti itu? Saya marah kepada mereka semua. Kepada ombudsman. Saya tanya, di mana Tuhan Anda? Dia bilang, Tuhan itu ada di mana-mana, termasuk di rumahnya Mas Adi. Saya bilang bohong. Kalau benar ada di tempat saya ada. Tempat saya ada fotonya, ada videonya itu. Saya tanya itu di rumah saya juga. Muncul itu lafaz Allah. Di tempatnya mereka nggak bisa buktikan. Jika Anda menyatakan suatu statement atau sebuah pernyataan, yaitu kalimat hukum, harusnya itu dibuktikan dengan jelas. Tetapi itu ternyata tidak bisa dibuktikan. Ya. Dia bisa katanya pernah menyaksikan Allah. Ya, menyaksikan Tuhan itu ada di mana-mana, termasuk temannya Mas Adi. Ya, tapi ternyata, ya, itu tidak bisa dibuktikan olehnya. Hanya ada di tempat saya. Berarti artinya apa? Artinya Tuhan hilang di situ. Eksistensi Tuhan nggak ada di situ. Di lembaga ombudsman, di Polri, ya, saya di pengadilan negeri, di pengadilan tinggi, nggak ada semua. Di pengadilan negeri lumayan, Mr. Alimin itu ngaku ketua itu. Memang mafianya banyak. Dia berusaha memperbaiki. Semua peralatan softwarenya diganti dan semuanya dijadikan elektronik. Setelah saya marah-marah, mereka semua terbukti tarik itu memang benar ngaku. Ya, terjadi permainan. Itu semua sudah ada, semua ada laporannya, ada, nanti saya sampaikan di laporan itu. Tapi mereka nggak bisa berbuat apa-apa sih, tidak bisa menindaklanjutin, sudah terjatuh, sudah keluar putusan kok. Keputusannya diulur-ulur. Ya. Jadi ini nggak benar cara hal seperti ini. Menghilangkan eksistensi Tuhan, menggantinya dengan kepentingan uang, menggantinya dengan kepentingan yang alasannya kemanusiaan, tapi manusianya nggak jelas. Ya. Tuhannya dibunuh, ya kan? Ini nggak benar, ya. Oke. Kemudian kita bicara tentang kalau kita melakukan sebuah studi case study, ya, case study comparison, ya, itu harus apple to apple, kan bilang gitu ya, harus ada pembanding yang seimbang, yang setara dengan kasus itu. Saya akan memberikan data, ya, fakta perbandingannya, ya, pembanding berbagai kasus pelanggaran undang-undang. Poin 8. Saya telah memberikan pembanding kasus yang identik, yaitu kasus perubahan peruntukan tanah kas desa. Ini di desa loh, ya, di desa. Tanah kas desa di Catur Tunggal yang melibatkan developer dan aparat desa karena terpantau oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X. Ini kebetulan terpantau dia. Kemudian kasus tersebut ditindak tegas dengan pemidanaan 8 tahun penjara serta denda 15 miliar. Ini sudah divonis hakim di Sleman. Ya. Kemudian saya berikan banyak kasus itu. Cek di data yang folder yang saya tayangkan. Saya berikan kepada teman-teman atau rekan-rekan aktivis semua di DPR. Ya. Banyak kasus pelanggaran yang lain di berbagai kota lah, ya, seperti di Jakarta dan Surabaya, itu identik. Semua ditindak tegas. Jika kasus menyinggol pejabat pemerintah,
Tapi itu tidak terjadi pada saya dengan orang yang tidak memiliki akses maupun logistik suap yang memadai, ya kan? Nah, ini dia. Inilah yang dinamakan diskriminasi di dalam bidang hukum dan keadilan. Saya menangkap bahasa hal ini. Saya sebagai user experience, ya, seharusnya pemerintah itu nggak ngecek gorong-gorong gitu loh. Cek ini loh, layanan publik. Cek layanan publiknya gimana gitu. Anda bisa seperti melakukan kasus seperti saya. Anda mendapatkan kasus terus ya, kemudian diuji cobakan di Polri, di Polres, sampai tingkat paling bawah. Berapa lama mereka mengerjakan itu? Di pengadilan berapa lama mengerjakan itu? Transparan. Usernya ditanyain gitu. Jangan konsultan ya, konsultan berbayar kayak Jokowi kan. Gitu. Jangan seperti itu. Usernya tanyain dong. Anda puas berapa hari pengerjaan? 7 hari misalnya atau sebulan gitu. Itu ada di monitor. Ini ada nanti kemudian di feedback ke yang bersangkutan lagi, yang bersangkutan keluar misalnya puas. Ya, pelayanan sudah dilakukan selama dengan waktu yang lebih cepat dari waktu yang ada di SOP ya, seperti itu. Ini tidak, ya, mereka bisa berlaku suka-suka. Aparat hukum, aparat pelayanan publik bisa melakukan hal suka-suka, tergantung bosnya. Jika bosnya seorang politik, ya, bisa setahun, 2 tahun, bisa 5 tahun, bisa seperti saya sampai 2019 sampai 2024. Untungnya belum daluarsa. Untungnya nih, saya yakin belum daluarsa. Ya, saya yakin mereka akan berusaha untuk mengulur-ulur waktu, supaya kasus ini disembunyikan, ya, tanggapan saya disembunyikan. Saya tidak memiliki akses untuk mengadu, saya tidak bisa, saya surati tidak dibalas, ya, saya komen di tanggapan kemudian diblokir kalau saya pakai nama asli saya. Kalau hadapan langsung nggak berani mereka sama The John Handsome, ya. Nama asli saya Adi Sri Kuncoro Harimawan, bisa dicek di Google. Ya, tapi saya lebih senang karena orang gadis-gadis barat memanggil saya The John Handsome, ya, Putri Belanda itu ya. Ini cerita beneran loh, saya bukan mau waduh ini apa ini, saya nggak GR, nggak sama sekali nggak. Saya cuma cerita aja, ini ceritanya seperti itu, kronologisnya seperti itu, tidak saya lebihkan, tidak saya kurangi. Ya, oke. Poin 9. Tanggapan tersebut sejak tahun 2009 tidak diapa-apakan sampai saat ini, sedangkan semua kasus kejahatan, ya, secara diskriminatif tersebut sudah saya laporkan semua buktinya ke Lapor Go ID, ya, ke Sekretariat Presiden, ke DPR, ya, ke DPR ini sudah loh, kasih judul ini semua sudah saya kasih judul, saya kasih amplop hijau, saya ada soft copy, ada CD, ya, itu saya tulisi apakah Tuhan itu ada di sini. Jadi pasti teman-teman rekan aktivis 98, teman-teman rekan yang sudah berada di DPR itu pasti membaca. Mr. Hanafi Rais pasti membaca. Ibu Dewan Novita yang terhormat, ya, Ibu Novita Wijayanti, teman sekolah saya, teman satu kelas saya, teman duduk saya, ya, waktu kuliah, pasti baca. Ya. Jadi tidak mungkin mereka tidak membaca. Itu sudah sampai sudah saya surati sampai ke DPR, Mabes Polri, Itwasum Polri, Irwasda, Komnas HAM. Itu saya bukti-bukti saya copy semua, saya masukkan CD, saya soft copy, saya perbanyak, ya, saya kirimkan ke semua lembaga hukum, dari Kompolnas, Ombudsman Pusat, bahkan sampai redaksi di berbagai stasiun televisi. Itu judulnya, apakah Tuhan itu ada di sini? Ya. Kenapa saya menjuluki penyajian atas fakta-fakta dan orasi kebangsaan ini adalah Rasul Atheismology, The John Handsome, The Holy Man Spirit, ya. Karena saya mencari Tuhan dari fakta ketiadaannya. Di tempat saya ada, di tempat Anda kok nggak ada, gitu loh. Ini pertanyaan saya itu gitu, ya. Kalau Rasul lainnya kan mencari, mereka udah ada di sana, ada di sini, ada di mana-mana ada, ya, misalnya gitu, ya, cari itu, ya. Ini enggak, di tempat saya ada, di tempatmu kok nggak ada, ya kan? Saya kan bingung, jangan saya berhalusinasi kan? Makanya kita berdiskusi bersama, ya.
ini penyakit atau gimana gitu loh. Saya juga nggak bisa. Ya, faktanya dokter menyatakan saya sakit gara-gara terjadi intimidasi terus menerus, ya, teror, ya. Itu sampai sekarang loh, sampai di rumah saya kediaman yang baru di Jalan Bukisan 65, ya, itu ada orang menyerobot tanah saya, tanah keluarga, ya, tanah keluarga kami, tanah keluarga besar. Ya. Itu saya juga pasang badan. Akhirnya saya memutuskan untuk melakukan counter, ya, fight accompli terhadap kasus ini. Yang ini mereka merasa sudah mampu mengendalikan keadaan. Mereka merasa bahwa ini saya mudah ditindas, mudah diintimidasi, mudah diserang gitu. Ya, jadi saya tidak akan membiarkan hal ini. Yang pertama adalah bahwa terjadi penghilangan eksistensi Tuhan di dalam penegakan hukum, kedaulatan hukum, demokrasi, maupun terjadi manipulasi dilakukan oleh konstitusi, oleh rezim dinasti komunis Jokowi. Dan sayalah yang menjadi buktinya. Saya adalah user experience, salah satu elemen kecil, ya, part of elemen, ya, dari salah satu bagian kecil noktah yang merepresentasikan bahwa rezim dinasti Jokowi hanya melakukan pencitraan dan tidak bekerja dengan baik melayani publik. Semua permasalahan diselesaikan secara politik, tidak dilakukan dengan profesional, secara sistem dan prosedur, secara kebijakan yang objektif dan memadai, ya, berdasarkan standar keilmuan dan kacamata yang objektif dengan konsep kepastian hukum, logika, nurani, dan akal sehat. Oke, ya. Jadi tadi sampai mana? Oh ya, ini baru kasus yang kami fokuskan di layanan publik, ya, aparat penegak hukum, dalam hal ini Polri, ya, kasus kriminal. Di PN Bantul, pengadilan tinggi dan sebagainya itu semua berdata. Ada data-datanya, sudah saya lampirkan. Itu terindikasi permainan mafia yang telah tertangkap basah, ya. Jadi sudah saya ceritakan tadi bahwa ada Pak Alimin yang masih memiliki niatan baik untuk memperbaiki. Saya tidak tahu apakah dia terlibat atau tidak. Tetapi kemudian saya dipanggil di pengadilan tinggi, ya. Katanya saya mengada-ngada, ya kan? Bahwa saya udah mengaku kok mengada-ngada gimana, gitu kan? Jadi saya ribut itu sama pengawas dari pengadilan tinggi namanya Purwanto itu, ya. Jadi dia bingung, dia tanya ke saya, apakah kamu benar yakin bahwa pengadilan negeri melakukan tugasnya dengan baik? Oh, saya tidak yakin karena jelas di depan mata saya terjadi manipulasi hukum. Hakimnya takut itu digeruduk massa kan, karena di situ ada katanya anaknya Kapolda Amiruddin Rohmat, ya, terus kemudian ada Kapten Kodiran itu dari Kodim Yogyakarta, itu semuanya adalah pengurus RT. Mereka merasa kuat untuk melakukan manipulasi hukum bersama-sama, sama seperti Jokowi. Ini copy paste, gitu loh, ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Jokowi, ya, ini sebagai gambaran besar sampai kepada titik yang terbawah itu di copy paste. Jadi Jokowi kebijakan politiknya di copy paste sampai ke lapisan terbawah, ya. Mereka melakukan intrik-intrik politik yang sama dengan Jokowi dengan memanipulasi hukum, kedaulatan, demokrasi, kedaulatan konstitusi, ya. Itu semua dirusak sampai terlapisan yang terbawah. Terbukti oleh saya sebagai user experience-nya. Ya, oke, ya. Sekarang kemudian kesimpulannya saya adalah kesimpulan global, ya. Karena ini adalah orasi kebangsaan, ya. Orasi kebangsaan itu adalah kalau fakta-fakta para politisi kan hanya bicara dari katanya orang, ya kan, katanya orang, katanya si A, katanya Rocky Gerung, katanya apa, berdasarkan kacamata penglihatan secara global. Kalau saya tidak, saya buktikan dulu baru saya ngomong. Saya buktikan sebagai user experiences. Saya buktikan dalam case to case. Oh, benar, ternyata eksistensi Tuhan itu sudah dihilangkan dan dibunuh di dalam demokrasi dan kedaulatan hukum. Kedaulatan rakyat terjadi kebiri,
Tidak ada kacamata objektivitas di dalam supremasi hukum serta keadilan. Ya. Jadi ini saya bacakan kesimpulan. Ya. Rezim dinasti Jokowi ini benar-benar telah memanipulasi kedaulatan rakyat, hukum, konstitusi, dan demokrasi serta keadilan dengan mengabaikan seluruh mandat rakyat yang disumpahkan di atas Al-Quran, ya, untuk menjalankan amanah yang berada di dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan turunannya, jadi peraturan pemerintah, undang-undang, dan sebagainya, ya, yang seharusnya itu dijalankan sebagai pemimpin. Jadi amanah itu kan dijalankan, pemimpin itu diberi amanah apa? Itu menjalankan Undang-Undang Dasar 45 beserta turunannya, apa yang ada di dalamnya gitu ya. Itu belum di dalam Al-Quran loh ya. Ada yang di dalam Undang-Undang Dasar itu dijalankan, ya kan, apa itu ya, dalam itu melindungi segenap tumpah darah Indonesia, ya kan. Terus kemudian negara berkewajiban untuk memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak, dikasihkan nggak ada kan, cuman ojol semua itu, ya kan. Ojol aja nggak beres, itu bukan pekerjaan itu, ya. Sebenarnya itu bukanlah sebuah pekerjaan yang bisa dinyatakan bahwa itu sudah menyerap pengangguran, tidak. Yang dimaksud dengan pekerjaan, definisi pekerjaan ini beda lagi ya menurut saya ya. Itu creates product. Karena produktivitas negara itu bersaing dengan negara lain, bukan negara bersaing dengan dirinya sendiri, tidak. Create product. Misalnya Anda bekerja nih, saya di pabrik pisang ya, saya buat selai pisang gitu. Saya bisa berapa selai per botol sehari? Itu produktivitas. Ya. Tapi kalau layanan ojek online, ya, terus kemudian tukang bersih sampai serabutan dan sebagainya, itu saya tidak merupakan bagian daripada create product. Mereka semi pengangguran itu. Yang dimaksud dengan pekerjaan itu adalah menciptakan produk yang kemudian bisa menjadikan nilai tambah. Jadi nilai tambah itu diekspor, hasilnya masuk ke dalam APBN-nya surplus, nggak ngutang. Karena kita salah definisi aja, definisi pekerjaan sudah salah, ya. Jadi kalau misalkan nih tenaga kesehatan itu menangani pasien, produknya apa? Ya, produknya menangani pasien, berapa pasien per hari bisa dilayani. Ya, ini masih ada produk. Kemudian farmasi kemudian itu kan masih juga create produk. Berapa butir tablet obat yang bisa dihasilkan oleh pabrik itu untuk kemudian melayani domestik maupun internasional, masih create produk. Kemudian guru masih create produk. Produknya adalah orang pintar, memintarkan anak-anak didiknya mereka masing-masing dari SD sampai mahasiswa, itu create produk. Tapi kalau ojol, ya, itu nggak create produk. Ya, dia tidak menghasilkan nilai tambah di situ. Tidak ada uang atau nilai tambah, ya, EGU, ya, dihasilkan di dalam proses tadi, tidak ada di dalam proses pekerjaan tadi, nggak ada. Harusnya itu ada, namanya produksi kan ada. Namanya kalau seorang bekerja itu adalah produksi. Ya. Dia melakukan produksi, jadi create produk. Dan ini tidak terjadi. Jadi apa yang dilakukan oleh Jokowi ini banyak sekali tidak melanggar konstitusi semua ini. Tidak bisa dijalankan dengan mandatnya. Bumi, air, dan kekayaan dikuasai oleh negara untuk sebesar kemampuan rakyat, dijalankan tidak? Tidak kan? Dikasihkan ke ormas. Gak bisa itu seperti itu jelas melanggar konstitusi, ya. Wah, nanti kalau kemudian bingung ya toh, wah gimana kalau konstitusi diubah aja. Ini Anda NU mengada-ngada itu seperti itu loh, ya. Bukan mematuhi hukum tapi mencari yang tidak boleh. Nyatanya nggak ada larangannya. Kalau ada larangannya ya sudah diubah. Itu konsep cara berpikir NU. Yang namanya aturan main itu harus ditaati. Kalau aturan main itu tidak sesuai dengan perkembangan zaman, ya itu memang bisa diubah. Tapi bukan oleh kepentingan pribadi, atas permintaan rakyat, atas mandat rakyat. Dan itu dilakukan melalui sidang istimewa atau sidang MPR begitu.
Jadi banyak sekali hal-hal yang sudah bertentangan tadi. Jadi tadi tidak mampu melindungi segenap tumpah darah Indonesia ya, tidak bisa memberikan pekerjaan dan penghidupan yang layak ya kan. Terus bumi air tadi sudah diserahkan pada asing, pada Cina Manchuria ya kan. Terus apalagi demokrasi dikebiri ya kan. Semuanya berdasarkan secara sepihak, tidak ada pertanggungjawaban secara moral atas segala kebijakan yang sudah dihasilkan kepada rakyat. Hasilnya apa nih? Nilai tambah apa yang dihasilkan? Itu tidak ada yang dilakukan oleh Jokowi maupun dari DPR untuk menanyakan hal itu. Ya. Jadi ini banyak sekali semuanya ya, dari kemudian kedudukan kesetaraan, tentang meritokrasi ya. Setiap warga negara memiliki hak yang sama di dalam hukum dan pemerintahan. Ini tidak juga. Nyatanya Gibran dimanipulasi ya supaya untuk kepentingannya aja, pihak yang lain nggak bisa. Itu namanya pelanggaran konstitusi, sudah jelas itu harus dimakzulkan, dilengserkan itu. Maaf ya, saya hanya menyatakan apa adanya, nggak bisa itu pelanggaran konstitusi. Terlepas apapun siapapun Jokowi, terlepas siapapun Anda, ideologi Anda, dengan melihat, dengan menyatakan fakta-fakta integritas, fakta moral, fakta nurani, fakta akal sehat, ya, untuk menghadirkan eksistensi Tuhan, Jokowi tidak bisa dibiarkan seperti itu. Ya, oke, baik. Sekarang, jadi yang terjadi oleh Jokowi itu terjadi praktik abuse of power. Terbukti pada saya juga sampai lapisan terbawah. Pemiskinan moral dan integritas dengan KKN yang akut. Ya, ini harapan saya DPR bisa mengingat kembali amanah yang diberikan oleh Sang Pencipta, ya, untuk mengundang Tuhan yang hilang. Apakah benar Tuhan itu telah dibunuh eksistensinya? Ya, kalau katanya tuh, kata orang Barat disalib. Nah, saya nggak percaya, itu mungkin salah tangkap, Polri aja bisa salah tangkap kok, ya kan? Ini saya logika loh, saya ateis loh, Rasul ateismologi. Rasul ateismologi adalah berpikir dengan cara kebangkitan kesadaran berlogika dan akal sehat. Ya, saya logika aja. Ya, Polri bisa salah tangkap si Vina, ya kan? Apalagi zaman dulu Romawi, ya kan? Si siapa RT 09 Cempaka Gria Indah bisa memanipulasi itu semua. Apalagi Romawi, zaman dulu Romawi yang belum mengenyam kesadaran berlogika, kesadaran kepastian hukum, kesadaran akal sehat yang dilakukan Renaissance di abad pertengahan itu. Jadi enggak, kalau dalam film saya diserupakan Nabi Isa, Yesus diserupakan dengan Yudas, itu masuk, itu tafsirnya yang salah. Kalau menurut saya itu salah tangkap. Orangnya mirip nih, mirip saya, A sama B itu mirip. Terus si B itu kan karena si Yudas itu berkhianat, dia di istilahnya Jawa itu dipakake gitu loh. Kayak wonge kan sepakat semua itu untuk melindungi kalau di Islam kan ada nama Sayyidina gitu ya, Baginda Rasul, Sayyidina Rasul, Baginda gitu ya, Baginda Muhammad. Mereka punya Lot juga, namanya Lot Yesus, Lot Isa gitu ya. Itu dilindungi. Mereka pura-pura aja bekerja sama itu anak buahnya itu. Wah, itu orang Yudas itu. Ini politik gitu. Politik. Jadi permainan politik zaman dulu menjidokmakan karena sudah salah tangkap kan. Sudah salah tangkap, takut tuh nantinya dipancung kan. Menangkap bisa aja salah orangnya salah kan. Ke zaman dulu nggak ada foto, nggak ada video, ya toh, podo jenggotan, podo rambutnya gondrong podo gini, mirip-mirip begitu, ya dipakake itu orangnya, ya kan? Nah, ini namanya konsep berlogika akal sehat itu seperti ini, ya. Jadi kejadian-kejadian yang ada konstelasi di dalam politik maupun religi, ya, itu bisa dicerna dengan akal sehat, dengan logika yang baik, ya. Jadi bukan saya tidak percaya mukjizat ya, mukjizat itu ada, cuman bisa dicerna dengan akal sehat. Misalnya ya mukjizatnya Musa, ya, mukjizatnya Musa itu membelah lautan, yaitu pas tsunami, ya kan, dia berdoa di situ, tiba-tiba di saat itu tiba-tiba kebetulan terjadi tsunami,
Ya, karena doanya dia juga sebetulnya, karena doanya dia, karena perintah Tuhan yang saat itu memang kemudian terjadi tsunami. Ya, karena doanya, kekuatan spiritualnya dia. Ya, sekian itu aja dari saya. Terima kasih ya. Salam logika, kepastian hukum, keadilan, dan akal sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.